Saya akan bacakan, ini buku saya miliki ketika saya jadi anggota IPNU dulu, Pak Ustaz. Saya dulu lulusan pondok pesantren yang sering nuntun Gus Dur, ya. Tambak beras. Insya Allah, kiai favorit saya Kiai Najib. Sering pesan kepada saya, ikutilah orang karena dia itu benar. Jangan ngikutin kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Di sini ada prinsip NU yang harus dijaga bersama-sama. Ada 7. NU sebagai perwujudan Tis'un Nahdoh. Apa itu Tis'un Nahdoh? Nahdoh syar'iyah, Nahdoh ilmiyah, Nahdoh tarbawiyah, Nahdoh khuluqiyah, Nahdoh ukhawiyah, dan Nahdoh ta'awuniyah, Nahdoh ijtima'iyah, Nahdoh iktisadiyah, dan ukhrawiyah. Jadi kalau keluar dari ini bukan orang NU, ya, karena ini buku ke-NU-an yang saya dapatkan dan sampai sekarang saya yakini itu merupakan suatu pilar-pilar nilai yang perlu dijaga. Yang menarik, khoslah kedua, NU sebagai pengawal syariat Islam secara murni. Murni berarti di sini bersih dari bid'ah. Makanya di dalam kitab Hizbun Nasrnya Kiai Faqih, man da'a ilallahi ta'ala bi ghairi ma da'a bihi Rasulullah SAW fahuwa bid'iyun. Ini pernyataan Kiai Faqih. Sebetulnya soal masalah bid'ah itu bukan pembicaraan apalagi hang, apalagi kelompok yang dikatakan Salafi Wahabi. NU sendiri itu menekankan, bahkan kalau kita membaca kitab Wali Songo itu sudah menekankan bid'ah. Sunan Ampel bertanya atau usul atas usulan Sunan Kalijogo, apakah adat istiadat lama itu nantinya tidak mengkhawatirkan bila dianggap ajaran Islam? Padahal yang demikian itu tidak ada dalam ajaran Islam. Apakah hal ini tidak akan menjadikan bid'ah? Jadi sesuatu yang tidak ada di dalam Islam itu menurut Sunan Ampel itu bid'ah. Percaya enggak ini kitabnya? Cuma di sini ada dialog disela oleh Sunan Kudus. Pertanyaan Sunan Ampel ini dijawab oleh Sunan Kudus, saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo. Sebab ada sebagian ajaran agama Buddha yang mirip dengan ajaran Islam, yaitu orang kaya harus menolong orang fakir miskin. Adapun mengenai kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang Islam yang akan menyempurnakan, bukan mempertahankan bid'ah. Itu keinginan Sunan Ampel. Itu. Jadi kalau sekarang ada sinyalemen bahwa urusan bid'ah itu urusan Salafi, Wahabi, keliru. Keliru. Contoh aja di sekalian pengarang Arab. Nah, sekarang kita ke Arab nih. Barangkali Islam Arab, Islam Indonesia kita kasih semuanya. Nih, di dalam kitab I'anatul Talibin soal masalah tahlilan, ya, ma yaf'alun nasu minal istima' indal mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkarah. Enggak tanggung-tanggung, allati yusabu ala man'iha. Saya terjemahkan, ya, apa yang dikerjakan oleh orang ketika ngumpul-ngumpul setelah kematian dan membuat makanan termasuk bid'ah munkarah yang diberi pahala orang yang melarangnya. Saya yakin semua Pak Kiai tahu kitab ini, I'anatul Talibin. Jadi apalagi kita coba sedikit ke Arab yang lebih ini, ada Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis karangan Abu Syama. Ini Asy-Syafi'i tulis, As-sahabah yanhauna 'anil bid'ah. Semua sahabat melarang bid'ah. Tidak ada satupun yang enggak melarang. Pertama kali al-hasu 'anil ittiba' wan nahyi 'anil ibtida'.
Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ittiba rasul apa? Dengan ngikuti sunnah ninggali bid'ah. Karena ada perkara empat nggak bisa ketemu sampai kiamat, tauhid sama syirik, iman sama kufur, sunnah sama bid'ah, taat sama maksiat, nggak pernah kumpul bisa. Itu sudah logis. Saya sebetulnya tidak terlalu tertarik membuat definisi-definisi karena mungkin semua pada tahu. Saya masuk kepada arah subhatnya aja. Banyak orang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Namanya bid'ah itu nggak ada dalilnya, hasanah pasti baik, pasti ada dalilnya. Nggak mungkin ada dua kalimat ini ngumpul. Sesat tapi baik, baik tapi sesat. Hadirin sekalian, mari kita belajar kesesatan tapi baik, baik tapi sesat. Saya kira nggak ada itu kalimat bisa dipakai. Kalimat kullu itu kadang-kadang memberikan makna ba'ad. Oke, di dalam hal ini secara lughah bisa. Tapi secara fakta hadis ini nggak pernah ada. Karena hadis ini dipahami oleh sahabat tidak ada pengecualian bid'ah dalam agama sekecil apapun. Semuanya sesat. Kemudian hadirin sekalian, di antaranya Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu bid'atin dalalah wa in yarahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang orang itu baik. Ini pernyataan Umar loh Pak, bukan pernyataan saya. Jadi kalau kita runut dari semua ini, dari Wali Songo, dari pernyataan Kiai Fakih, dari pernyataan sahabat, dari ini nyambung semuanya. Jadi nggak ada satupun yang berbeda. Dari pernyataan Kiai Fakih yang ada di dalam kitab Hizbun Nasr, pernyataan Wali Songo oleh Sunan Ampel tadi, dan pernyataan ini semuanya sama seragam. Bahwa intinya siapa yang mengajak kepada jalan Allah tanpa melalui Rasulullah itu bid'iyun. Oke. Dengan demikian simpel banget kita coba kasih. Kalau memang kullu yang pertama fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar, berarti ada sebagian sesat yang tidak ada di neraka. Saya kira itu mungkin ditambah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian ya, dan kita berusaha mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolonglah, saling tolong menolonglah dalam mencapai kebaikan dan ketakwaan. Di antara kebaikan dan ketakwaan adalah sama-sama belajar, berusaha untuk mencapai kebenaran. Oleh karenanya diskusi kita sebagaimana yang tertulis di judul adalah diskusi ilmiah dan ukhuwah. Karena sungguhnya yang kita tahu sekarang musuh-musuh yang kita sepakati bersama lebih sangat gencarnya, seperti Syiah, liberal dan yang lainnya. Alhamdulillah hubungan kaum muslimin sejak dulu baik Arab Saudi yang disebut negara Wahabi sampai sekarang baik-baik sama apa? Indonesia, alhamdulillah. Kemudian kelompok-kelompok ormas yang sejak dulu seperti Muhammadiyah, seperti Persis ya, Al-Irsyad tidak pernah mengkafirkan. NU ya, namanya ada persisian pasti ada. Tidak mungkin orang yang lahir saja kembar, kemudian dari ibu yang sama, dari perut yang sama, tetap aja ada perbedaan. Tapi kita di sini dalam rangka diskusi ilmiah ya, berusaha tentunya waktu yang sangat sempit ini tidak saya rasa tidak cukup karena pembahasan yang begitu banyak ya. Dan saya sangat berharap untuk bisa berdialog secara bebas dengan Al-Ustadz Idrus Ramli dan juga Kiai Haji Saiful Tobari dalam waktu yang lain, yang lebih luas dengan waktu yang lebih panjang sehingga memuaskan masing-masing bisa mengeluarkan dalilnya. Adapun ini sekedar diskusi ilmiah yang singkat dan mudah-mudahan tujuan kita sama-sama untuk mencari apa? Ukhuwah ya. Kalau ada perbedaan kita berusaha dari mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Adapun masalah bid'ah, maka setiap pembicaraan kita kembali kepada dalil. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dalalah, seluruh bid'ah adalah sesat. Dan ini lafal-lafal yang seperti ini banyak. Kemudian juga para sahabat tidak disebutkan satupun yang menganjurkan untuk melaksanakan bid'ah hasanah seperti dimiliki oleh Ustadz Zainal Abidin ya, bahwasanya kullu bid'atin dalalah wa in yaraha nasu hasanah, seluruh bid'ah adalah sesat meskipun orang-orang melihat memandang itu baik ya. Namun kenyataannya ya, kenyataannya kita dapati sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah, yang tidak bisa kita pungkiri di dalam buku-buku mereka, menyebutkan ada yang disebut dengan bid'ah hasanah. Seakan-akan apa yang mereka ucapkan ini bertentangan dengan konteks
sabda Nabi SAW yang mengatakan seluruh bid'ah sesat, seluruh kesesatan di neraka. Tetapi kemudian datang Imam Syafi'i seperti diriwayatkan oleh Harmalah, disebutkan bahwasanya beliau mengatakan ada bid'ah madmumah dan bid'ah menduha, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Demikian juga seperti Al-Aziz bin Abdus Salam, kemudian juga misalnya ulama-ulama Syafi'iyah yang lain. Dari sini timbul pertanyaan pada diri kita, apa sih maksud mereka dengan bid'ah hasanah? Apa yang dimaksudkan? Karena saya rasa perbedaan antara kita dengan misalnya Ustaz Idrus Ramli dan Kiai Syadzili adalah pada definisi bid'ah hasanah. Ini yang ingin kita bahas. Apa itu bid'ah hasanah? Karena kenapa kok bisa seakan-akan bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah saya baca-baca perkataan para ulama, ternyata yang menjadikan Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah karena ada asar dari Umar yang disebutkan dalam ayat tersebut. Kata Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah ada dua, bid'ah tercela, bid'ah terpuji. Kenapa? Karena Umar mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah salat tarawih berjamaah. Dan kita sepakat bahwasanya salat tarawih berjamaah itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah dan pernah dilakukan oleh Nabi SAW berjamaah 3 hari bersama para sahabat. Hanya saja di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak bisa dikerjakan karena Abu Bakar sibuk dengan stabilitas keamanan. Ada orang-orang murtad, ada orang-orang tidak enggan bayar zakat, ada Nabi baru Musailamah al-Kadzdzab. Oh ya. Sahabat ya, misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutlah kamu, jangan membuat-buat yang baru karena kamu telah tercukupi. Menurut kami ini maksudnya juga bid'ah mazmumah, bukan bid'ah yang hasanah. Mengapa? Karena dalam riwayat lain, riwayat Al-Bazzar, At-Tabrani dan lain-lain, Ibnu Mas'ud justru mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Apapun yang dianggap baik oleh umat Islam, yang dianggap baik oleh umat Islam menurut Allah baik. Tapi maksudnya umat Islam ini ya bukan orang awam seperti kebanyakan, maksudnya para ulama. Jadi apapun yang dianggap baik oleh para ulama berarti baik. Jadi masih ada celah. Atau misalnya pernyataan Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar yang mengatakan riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu tersesat walaupun orang-orang menganggapnya baik. Ini juga harus kita kompromikan, harus kita padukan dengan pernyataan dan perilaku Umar, Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar sendiri ini banyak melakukan hal-hal yang baru yang belum pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalnya di dalam riwayat Muslim, beliau Abdullah bin Umar menambah bacaan talbiyahnya daripada talbiyah yang maksur dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain Abdullah bin Umar juga mengatakan tentang bid'ah, tentang sholat duha. Ketika ditanya tentang sholat duha, Abdullah bin Umar mengatakan bid'ah wa ni'matil bid'ah. Rutin sholat duha itu bid'ah, tetapi ini sebaik-baik bid'ah. Maksudnya bid'ah karena menurut Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW ini melakukan sholat duha hanya dalam ketika datang dari perjalanan. Tapi kalau istiqomah rutin tiap hari, Rasulullah kata beliau tidak, Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya bid'ah. Cuma kata Ibnu Umar, ni'matil bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Jadi artinya bagaimana kalau kita mengkaji pernyataan sebagian ba'dus salaf, para sahabat, harus dipadukan dengan pernyataan yang lain. Kalau tidak, maka kita akan melahirkan suatu statement, suatu pandangan, ternyata para sahabat itu tidak bisa dipegang ucapannya. Mengapa? Ibnu Mas'ud misalnya mengatakan jangan buat-buat yang baru, ternyata riwayat lain mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanah. Dalam riwayat lain Abdullah bin Mas'ud mengajarkan menyusun sholawat, bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW yang belum pernah diajarkan oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jila'ul Afham fi Sholati Wassalami ala Khairil Anam. Ternyata seperti itu. Karenanya para ulama fuqaha ini membagi-bagi bid'ah menjadi 2, apalagi menjadi 5. Itu bukan karena tidak tahu terhadap hadis kullu bid'atin dhalalah, dan bukan karena mereka berani menentang Rasulullah, bukan, tetapi karena memadukan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Jadi ternyata ini memang manhaj para ulama fit ta'amul, dalam berinteraksi dengan nusus asy-syar'iyyah. Kemudian juga
saya ingin menanggapi kitab Al-Ba'ith Imam Abu Syamah Ad-Dimashqi, kitab Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Imam Abu Syamah ini dalam masalah bid'ah sangat keras, dan karenanya kitab ini disenangi orang-orang yang senang memerangi bid'ah. Dan beliau mazhabnya Syafi'i, tetapi beliau juga tidak kaku, karena di dalam kitab Al-Ba'ith beliau justru mengatakan wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina, termasuk bid'ah yang paling hasanah pada zaman sekarang adalah Maulid Nabi. Coba dilihat dalam kitab Al-Ba'ith, insyaallah di sana ada itu. Karenanya menurut hemat saya, membaca nusus para ulama harus dibaca secara keseluruhan, tidak bisa dibaca secara sepotong-sepotong. Kemudian ada juga ya pandangan sebagian orang yang mengatakan, misalnya ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan ni'matil bid'ah, ini sebaik-baik bid'ah, maka orang ini akan berkata itu maksudnya bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Nah, kalau ini dikatakan bid'ah secara bahasa, berarti Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini main-main dengan ucapannya, tidak sungguhan. Padahal beliau berbicara ni'matil bid'ah di hadapan para sahabat, lalu hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab lain. Beliau berbicara bukan dalam kapasitas sebagai dosen bahasa yang mengajarkan bahasa Arab, bukan, tetapi sebagai seorang khalifah yang rasyid, yang syar'i, yang sunnahnya harus kita ikuti. Karenanya dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Umar dan hatinya. Ini maksudnya al-haq asy-syar'i, kebenaran secara syar'i, bukan kebenaran secara lughawi. Kalau ni'matil bid'ah itu kita katakan bid'ah secara lughawiyah, berarti maksud Rasulullah itu kebenaran secara lughawi saja, bukan kebenaran syar'i. Padahal kan tidak seperti itu menurut pemahaman kami, dan kami tidak memaksa ya Ustaz Zainal, Ustadz Firanda atau yang lain sama dengan kami, karena seperti beliau katakan tadi, mungkin seorang anak yang bersaudara kembar saja bisa berbeda pendapat. Nah, kemudian juga saya kira pandangan ulama Syafi'iyah ini sangat banyak masalah bid'ah itu. Kemudian tadi dari Ustadz Zainal Abidin membicarakan masalah tahlilan, padahal ini nanti ada sesi khusus ya tentang tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatut Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala, tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram, tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tahlil itu selamatan kan tidak haram, hanya makruh. Saya yakin para kiai termasuk Ki Abdullah Fakih ketika keluarganya meninggal beliau juga tahlilan. Itu bukan tidak tahu dengan isi I'anatut Talibin, saya yakin beliau hafal semua itu. Tetapi mengapa? Karena ini adat dan manhaj Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Ketika adat ini kalau diberantas ini akan menimbulkan kerusuhan, akan menimbulkan gejolak, oleh Rasulullah SAW dibiarkan. Mungkin bisa dibaca dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah.